Selama 107 tahun, ada sebuah republik yang berdiri di tanah yang sekarang kita sebut Indonesia. Punya pemerintahan sendiri, sistem hukum sendiri, mata uang sendiri, dan tambang emas yang hasilnya bikin Belanda iri setengah mati. Tapi republik yang didirikan oleh sekelompok petambang Tionghoa dari Provinsi Guangdong di tengah hutan Kalimantan Barat yang lebat, hampir 100 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dan hampir nggak ada yang tahu soal ini. Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Buat ngerti gimana sebuah republik bisa lahir di tengah hutan Kalimantan, kita harus ngerti dulu satu kata, kongsi. Kongsi bukan sekedar kongsi dalam arti sehari-hari yang kita kenal, berbagi atau patungan. Dalam tradisi komunitas Tionghoa perantau di abad ke-18, kongsi adalah sebuah sistem organisasi yang jauh lebih kompleks dari itu. Kongsi adalah kombinasi antara koperasi, pemerintahan, angkatan bersenjata, dan sistem hukum, semua dalam satu struktur. Bayangin sebuah perusahaan tambang yang sekaligus jadi pemerintah daerah, yang ngurusin sengketa tanah, ngatur distribusi hasil tambang, melindungi anggotanya dari ancaman luar, dan punya mekanisme pemilihan pemimpin yang jauh lebih demokratis dari kebanyakan negara Eropa di zaman yang sama. Itulah kongsi Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya di daerah sekitar Sambas dan Mandor. Menyimpan deposit emas aluvial yang luar biasa kaya. Emas yang bisa ditambang dengan cara relatif sederhana, bukan dengan teknologi canggih, tapi dengan tenaga manusia yang terorganisir dengan baik. Kesultanan Sambas dan Mempawah yang menguasai wilayah ini tahu soal kekayaan ini, tapi nggak punya tenaga kerja yang cukup buat menambangnya secara masif. Sejak sekitar tahun 1740-an, Sultan-Sultan Kalimantan Barat mulai mengundang perantau Hakka dari Guangdong untuk datang dan nambang emas. Orang-orang Tionghoa nambang, kesultanan dapat bagian dari hasilnya. Para perantau Hakka ini bukan cuma buruh tambang biasa. Mereka adalah orang-orang yang udah terbiasa hidup dalam sistem kongsi di kampung halaman mereka, sistem yang mengajarkan cara berorganisasi, cara mengelola sumber daya bersama, dan cara bertahan hidup di lingkungan yang asing dan keras. Waktu mereka tiba di Kalimantan, insting pertama mereka bukan cuma gimana cara nambang emas sebanyak-banyaknya, tapi gimana cara membangun komunitas yang bisa bertahan lama. Dan dari sinilah mulai bermunculan kongsi-kongsi tambang yang makin lama makin besar dan makin terorganisir. Di pertengahan abad ke-18, ada belasan kongsi aktif di Kalimantan Barat. Masing-masing punya wilayah operasi sendiri, punya pemimpin sendiri, dan punya sistem internal sendiri. Tapi dari semua kongsi yang ada satu nama yang paling besar, paling kuat, dan paling berpengaruh, yaitu Lanfang. Lanfang dalam bahasa Mandarin artinya bunga harum yang mekar. Didirikan secara resmi pada tahun 1777 oleh seorang pria bernama Lo Fong Pak. Lo Fong Pak bukan orang sembarangan. Dia adalah perantau Hakka dari Kabupaten Meishan, Guangdong. Tiba di Kalimantan dengan modal nyaris nol, tapi dengan kecerdasan sosial dan kemampuan organisasi yang luar biasa. Dia tahu kalau untuk survive di lingkungan yang keras, persaingan antar sesama perantau hanya akan melemahkan semua pihak. Yang dibutuhin bukan persaingan, tapi konsolidasi. Maka Lo Fong Pak mulai menyatukan kongsi-kongsi kecil yang berserakan. Dengan kombinasi negosiasi, persuasi, dan reputasinya yang terus berkembang, dia berhasil ngebangun sebuah aliansi yang pada puncaknya menguasai wilayah yang sangat luas di Kalimantan Barat. Dan pada 1777, aliansi itu resmi jadi sebuah entitas yang punya nama, punya struktur, dan punya aspirasi yang jauh lebih besar dari sekedar tambang emas. Tapi apa yang bikin Lanfang benar-benar unik bukan cuma soal ukurannya. Yang bikin para sejarawan sampai sekarang masih berdebat adalah soal sistem politiknya. Lanfang punya pemimpin yang disebut Taiko atau Kapitan Besar. Tapi jabatan ini bukan jabatan turun-menurun. Taiko dipilih oleh anggota kongsi melalui mekanisme musyawarah kolektif. Dengan kata lain, republik. Di saat raja-raja Eropa masih memerintah dengan konsep hak ilahi absolut, dan di saat VOC masih menjalankan sistem dagang monopoli, di tengah hutan Kalimantan Barat,
ada sebuah komunitas perantau Tionghoa yang udah praktekin sistem pemilihan pemimpin secara kolektif. Catatan-catatan Belanda sendiri dari abad ke-18 dan awal abad ke-19 mengakui adanya sistem pemilihan dalam struktur kepemimpinan kongsi-kongsi besar di Kalimantan Barat. Dan soal ekonominya, pada puncak kejayaannya di akhir abad ke-18 sampai ke awal abad ke-19, tambang-tambang Lanfang memproduksi emas dalam jumlah yang sangat banyak. Lanfang nggak cuma menambang, mereka ngebangun infrastruktur, jalan, jembatan, sistem irigasi. Mereka ngebangun sekolah untuk anak-anak anggota komunitas. Mereka punya sistem pengadilan internal untuk nyelesain sengketa. Lanfang juga punya angkatan bersenjata sendiri yang terlatih dan terdisiplin. Ini bukan sekedar komunitas petambang, ini adalah negara dalam segala fungsinya minus pengakuan internasional. Hubungan Lanfang dengan kesultanan-kesultanan lokal juga sangat menarik untuk ditelusuri. Lanfang secara formal mengakui otoritas Sultan Sambas dan kesultanan-kesultanan lain di wilayahnya, membayar upeti dan menjaga hubungan diplomatik yang cukup harmonis. Tapi dalam praktiknya, Lanfang sering bertindak sebagai kekuatan independen yang bikin keputusan sendiri tanpa minta izin siapapun. Ada momen-momen di mana Lanfang justru bantu kesultanan lokal dalam konflik bersenjata, dan sebagai imbalannya mendapat konsesi wilayah tambang yang lebih luas. Ini adalah hubungan yang sangat pragmatis di kedua belah pihak. Bukan subordinasi penuh, tapi juga bukan aliansi setara. Sebuah keseimbangan yang rapuh tapi bisa terbukti bertahan selama puluhan tahun. Lalu datanglah Belanda dengan agenda yang jauh lebih serius dari sekedar berdagang. Sejak awal abad ke-19, VOC yang kemudian digantikan pemerintah kolonial Hindia Belanda makin agresif dalam mengkonsolidasikan kekuatan di seluruh kepulauan Nusantara. Kalimantan Barat masuk dalam radar mereka, dan keberadaan Lanfang jadi masalah yang nggak bisa diabaikan. Belanda nggak suka ada kekuatan mandiri yang nggak bisa mereka kontrol di wilayah mereka, dan tambang emas Lanfang yang produktif itu sangat menggoda. Konfrontasi pertama terjadi bukan antara Belanda dan Lanfang secara langsung, tapi antara Belanda dengan kongsi-kongsi saingan Lanfang yang lebih kecil. Belanda bermain cerdas, mengadu domba, dan mendukung yang satu untuk menghancurkan yang lain. Strategi pecah belah ini perlahan tapi pasti mulai melemahkan ekosistem kongsi di Kalimantan Barat secara keseluruhan. Satu persatu, kongsi kecil runtuh atau dipaksa tunduk pada otoritas kolonial. Jaringan yang tadinya saling menguatkan mulai retak dari dalam. Lanfang sendiri bertahan lebih lama dari yang lain, karena ukurannya, organisasinya yang solid, dan karena pimpinan yang cukup cerdas di tengah tekanan yang makin besar. Pada tahun 1884, setelah serangkaian konflik bersenjata dan tekanan diplomatik yang intens, Belanda akhirnya berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Lanfang secara militer. 107 tahun setelah Lo Fong Pak mendirikannya, Republik Lanfang berhenti ada. Pemimpin terakhir Lanfang, Liu Asin, kabur bersama sekelompok kecil pengikutnya ke Singapura, membawa serta catatan-catatan sejarah kongsi yang kemudian jadi salah satu sumber dokumentasi yang paling berharga. Para anggota kongsi yang tersisa, sebagian besar menetap di Kalimantan Barat. Mereka nggak kemana-mana, mereka cuma kehilangan struktur yang selama lebih dari 1 abad melindungi dan mengorganisir kehidupan mereka. Tambang-tambang emas yang dulu jadi jantung ekonomi Lanfang beralih ke kontrol kolonial Belanda, dan produktivitasnya, ironisnya, langsung menurun drastis tanpa sistem pengelolaan komunal yang udah teruji selama puluhan tahun. Kenapa kisah ini hampir nggak pernah diceritakan? Pertama, dari sisi Belanda, mengakui keberadaan Republik Mandiri yang berhasil berdiri selama 107 tahun di wilayah yang mereka klaim sebagai jajahan adalah pengakuan yang memalukan. Kedua, dari sisi Indonesia pasca kemerdekaan, Lanfang adalah entitas Tionghoa di tanah yang sekarang jadi bagian Indonesia. Dalam konteks politik yang sering masalahin identitas etnis dengan nasionalisme, merayakan sebuah Republik Tionghoa di tanah Indonesia adalah topik yang sensitif dan gak nyaman. Dan ketiga, ini yang paling ironis, dari sisi Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok di berbagai era nggak pernah ngakui Lanfang sebagai entitas politik, karena itu akan memperumit klaim historis mereka atas hubungan dengan diaspora Tionghoa di Asia Tenggara.
Yang tersisa dari Lanfang hari ini ada di tanah Kalimantan Barat itu sendiri. Di daerah Mandor dan sekitarnya masih ada jejak-jejak arkeologis dari era kejayaan Kongsi. Bekas-bekas saluran tambang, struktur bangunan yang sudah ditelan hutan, dan yang paling kuat, komunitas keturunan Hakka yang sampai hari ini masih menjaga tradisi, bahasa, dan memori kolektif nenek moyang mereka. Lanfang adalah bukti bahwa kekuatan ekonomi yang terorganisir dengan baik bisa melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang direncanakan. Sekelompok pertambang perantau yang datang tanpa modal, tanpa dukungan negara manapun, tanpa pengakuan internasional, tapi dengan sistem komunal yang solid dan visi jangka panjang, berhasil membangun entitas yang bertahan lebih lama dari banyak kerajaan dan perusahaan di zamannya. Dan keruntuhan mereka pun bukan karena sistem mereka gagal, tapi karena ada kekuatan yang jauh lebih besar, dengan senjata yang jauh lebih canggih, yang gak bisa mentolerir keberadaan mereka. Itu bukan kegagalan, itu adalah sejarah yang belum selesai diceritakan. Gimana menurut kalian? Apakah Lanfang layak dapat pengakuan resmi sebagai bagian dari sejarah Indonesia? Atau justru keberadaannya akan terus jadi perdebatan identitas yang gak ada ujungnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.